الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Jamaah ya salam. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang penting sekali tentang peradaban ilmu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita ketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berilmu tinggi. Orang yang paling berilmu. Dan bahkan setelah beliau tiada orang memiliki ilmu yang baik melainkan sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi orang yang paling berilmu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku diutus sebagai muallim, sebagai guru untuk umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat ini menerangkan tentang pentingnya membaca dan pentingnya mempelajari ilmu, menuntut ilmu
yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah lewat para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bertanya, ilmu paling hidup di zaman siapa? Jawabannya, ilmu paling hidup itu di zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidaklah beliau duduk dengan siapapun, melainkan yang keluar dari lisan-lisan yang mulia, yang bercahaya indah adalah mutiara-mutiara ilmu yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk betul-betul serius dalam ilmu. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang mau mendapatkan dunia, mau barokah dunianya, tuntut ilmu dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang mau selamat akhiratnya, tuntut ilmu akhirat, cari ilmu akhirat, pelajari ilmu tentang akhirat. Dan siapa yang mau dapat dunia, dapat akhirat, cari ilmu dunia dan akhirat. Jadi ilmu ini luar biasa. Bahkan banyak sekali sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi para sahabat yang hidup bersamanya radhiyallahu ta'ala anhum, dan kita semua umatnya untuk belajar, menuntut ilmu. Ya salam. Ya salam. Seperti yang antum sedang kerjakan sekarang. Antum memilih channel yang tepat, Cahaya Hati Indonesia. Ya salam. Ya salam. Karena antum ingin berilmu, antum ingin selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah ini aja, suruh orang semua nyaksikannya, Cahaya Hati Indonesia. Amin. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. Allah, amin. Jadi kita lanjutkan. Nabi SAW menyatakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, supaya umatnya hebat. Ada lagi Nabi menyatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntut ilmu dari semenjak masih buayan sampai ke liang lahat. Jadi ini ilmu zaman Nabi sangat hidup sekali. Bahkan ada riwayat menyatakan, pernah sekali waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu sedang duduk di masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dihadiri oleh beberapa orang sahabat. Di situ Sayyidina Abu Bakar sedang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu caranya orang menuntut ilmu itu di masjid-masjid itu hidup. Sistemnya halaqah itu. Duduk gurunya ini pada hadir di sini. Dibuat apa? Seperti setengah lingkaran begitu. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam masjid, Nabi melihat itu bangga, Nabi melihat itu senang, Nabi melihat itu sangat bahagia. Sampai Rasulullah SAW duduk di antara orang yang sedang mendengarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, mari ke sini ya Rasulullah. Enggak. Ya Abu Bakar, teruskan. Ya Abu Bakar, teruskan. Nabi ingin mencontohkan betapa pentingnya majlisul ilm. Betapa pentingnya majlis ilmu. Jadi ilmu di zaman Nabi SAW ini Masya Allah tabarakallah. Orang itu semangat menghafal Al-Quranul Karim. Dulu kan Al-Quran belum dikitabkan seperti sekarang. Belum dibuat mushaf. Nah waktu itu orang mendengar dari satu dan dihafalkan. Sampai Nabi SAW itu kalau ada orang mau bepergian, mau jalan, itu Nabi nanya, siapa orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya?
Misalnya tanya, ana ya Rasulullah. Nah, jadilah kamu pemimpin rombongan, nanti selama jalan ajak mereka menghafal apa yang kamu sudah hafal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena sumber ilmu ada dalam Al-Quranul Karim. Dan ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah itu ketemu siapa aja ngasih ilmu. Makanya ini nih yang perlu kita hidupkan zaman sekarang. Pendidikan jangan cuma sebatas pada sekolah. Pendidikan jangan cuma sebatas pada kelas. Pendidikan bukan hanya sebatas pada siaran tablik akbar semacam ini. Tapi pendidikan harus di setiap keadaan. Kita duduk dimanapun, kita berjumpa dengan siapapun. Harus kita berusaha. Di situ kita bisa menyampaikan ilmu. Di situ kita bisa mendengarkan ilmu. Kalau mau ngikut cara zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kalau sahabat lagi pada duduk itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum bubar, sebelum pada pergi begitu, sebelumnya mereka membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Supaya apa? Ingat, kita ini waktu terbatas di dunia. Ayo kita manfaatkan waktu yang terbatas di dunia ini dengan iman kepada Allah, dengan beramal saleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Jadi ini pentingnya nuntut ilmu. Dimanapun hadir itu nuntut ilmu. Makanya hebat-hebat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang perkumpulan yang di situ menggibahi orang. Dilarang. Dilarang, Beb. Menggibahi orang, tahu nggak gibah? Ngomongin orang. Iya, membicarakan keburukan orang lain sekalipun itu merupakan kejujuran. Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Ghibah aja seperti makan daging bangkai saudaranya yang busuk. Daging yang busuk, daging saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita hidupkan peradaban ilmu yang pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menjadi orang tua di rumahmu, jadilah orang tua muallim. Jadilah orang tua yang apabila engkau berbicara dengan anakmu, kira-kira masukin ilmu apa sama anakku ini? Kira-kira bahas apa untuk anakku? Seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau beliau pulang ke rumah, ini yang cerita anaknya nih. Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau beliau pulang ke rumah, ayahku setiap pulang ke rumah yang ditanya, Ainal Quran? Quran mana? Oh, yang ditanya apa? Quran mana? Begitu dapat Al-Quran, ada kan waktu itu belum menjadi mushaf, tapi sudah ada tulisan-tulisan. Beliau bacakan depan keluarganya, beliau terangkan. Baru setelah itu beliau baca, gimana kabar ente, gimana? Ilmu dulu. Ini enggak, orang tua udah lama nggak datang. Bukan lagi lama, lame. Lame banget kagak datang. Begitu datang langsung ngomel aja, main masuk rumah. Ada gak di sini yang begitu? Ada saya. Mana dia? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan begitu. Kerekam. Dan pendidikan yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah apa? Contoh. Makanya riwayat-riwayat banyak tuh yang seperti ini. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, beliau membangunkan keluarganya, beliau sungguh-sungguh dan melipat sarungnya. Muttafaqun alaih dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis-hadis semacam ini baik. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau makan, maka beliau makan dengan tangan kanannya karena lebih banyak contoh. Rasulullah berkata seperlunya, tapi lebih banyak contoh. Pendidikan dengan contoh itu lebih mulia dan lebih mengena. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang catatan utama, ini mumpung kita lagi bahas ini tentang pendidikan zaman Rasulullah ini. Ini kalau dipraktekkan sekarang ini luar biasa.
Rasulullah ini kalau ngajarkan sahabatnya itu dengan cinta. Dengan apa? Cinta. C-I-N-T-A. Ya salam. Ya salam. Cinta. Bahasa cinta bukan hanya kepada seorang kekasih. Bahasa cinta harus kita berikan kepada orang tua kita yang melahirkan. Kepada orang tua kita yang membesarkan. Bahasa cinta harus kita berikan kepada pasangan hidup kita. Bahasa cinta harus kita berikan kepada anak-anak kita, kakak adik kita, dan kepada sahabat-sahabat kita. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan waktu ngasih ilmu sama Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal. Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, sahabatku, demi Allah aku bersumpah, aku cinta sekali padamu ya Mu'adz. Langsung Mu'adz netes air matanya. Air mata apa? Air mata syahdu, air mata haru. Betapa indahnya pendidikan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah setiap habis salat ya Mu'adz. Bacalah di ujung salatmu ya Mu'adz, atau habis salat ya Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika Nabi mengajarkan doa itu, didahulukan aku cinta padamu ya Mu'adz. Begitulah cara pendidikan zaman Rasulullah. Wahai para guru, wahai para pendidik, wahai orang tua dimanapun Anda berada, jadikan Indonesia ini negara besar, negara yang paling istimewa dari seluruh negara yang ada di dunia. Dengan cara apa? Kita didik anak didik kita didik keturunan kita bilhub, dengan cinta. Sebelum kita nasihati anak kita, bisakah kita peluk anak kita dengan mengatakan, nak, Abi sayang banget sama kamu. Abi cinta sekali sama kamu. Kita cium keningnya, baru ketika dia punya rasa cinta sama kita sampaikan. Wah, kena tuh Beb. Makanya apa? Ada salah satu guru saya, Profesor Dr. Abdullah Baharun, hafizahullah wa ra'ah, waktu saya tanya, gimana nih cara didik anak zaman sekarang? Beliau bilang apa? Ajari dengan cinta. Karena anakmu sedang direbutkan oleh banyak orang. Kalau sampai dia lebih cinta dengan temannya yang nakal, kamu mau nasihat 1000 bahasa tidak akan mempan. Karena dia lebih cinta sama temannya yang nakal itu. Dia ikuti apa kata temannya. Tapi kalau dia lebih cinta padamu sebagai orang tuanya, 1000 teman nakal tidak pernah satupun bisa mempengaruhi kenakalannya. Allah. Tidak bisa satupun bisa mengajak kepada kenakalan. 1000 teman yang nakal. Masya Allah. Karena dia lebih cinta sama orang tuanya. Benar. Jadi cara pendidikan zaman Nabi, kesimpulannya dimanapun kita berada, jadikan itu tempat pendidikan. Bukan hanya sekolah, bukan hanya kelas. Dimanapun, jadikan itu tempat pendidikan. Dan banyak berikan contoh yang baik. Serta tebarkan rasa cinta. C-I-N-T-A. Ya salam. Ya Allah. Ya salam. Ya salam. Masya Allah, ya benar banget ya. Kayaknya itu yang harus kita sikap, itu yang terakhir tuh ya. Sampaikan ilmu dengan cinta ya. Sehingga hati itu bisa tersentuh dengan cinta, pikiran bisa tersentuh dengan cinta. Sehingga ilmu pun bisa masuk dengan cinta. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini tidak kalah seru lagi tema kita. Puasa sebagai gerbang ilmu kesehatan. Insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Febri Sugianto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.